Halo Bapak Ibu semua, teman-teman pecinta sepeda listrik. Kali ini kita ingin mereview Trijaya Putri Karangsinop Indramayu, menginformasikan bahwa vlog kali ini kita ingin mengulas tentang apa itu sepeda listrik. Jadi supaya Bapak Ibu atau teman-teman semua, sis and bro, juga kita sama-sama share tentang pengetahuan mengenai sepeda listrik, ya begitu ya kira-kira. Ya mungkin kalau sepeda biasa, sepeda yang banyak di pasaran mungkin sudah pada tahu semua ya. Jadi kali ini kita ingin vlog tentang apa itu sepeda listrik. Langsung saja ya guys. Jadi sepeda listrik itu dikenal juga dengan e-bike guys, electronic bike ya, atau power bike. Ada yang kalau di luar negeri ada yang mobile bike. Ya, itu adalah sepeda mempunyai motor guys. Jadi motor ya, jadi motor listrik lah sebagai alat bantu geraknya. Nah, perbedaannya sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda kebanyakan ya, sepeda umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut. Nah, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik. Jadi perbedaannya yang sepeda listrik dia punya pedal, kalau motor listrik dia tidak punya pedal kan. Artinya itu bedanya guys ya. Ya kalau motor listrik ya kayak motor tapi dia pakai listrik gitu loh. Nah, sepeda listrik menggunakan baterai ya. Jadi sama-sama baterai lah. Yang listrik itu kalau di motor ya nanti di charger ya. Kalau udah habis di charger ulang. Artinya gitu. Sebagai sumber tenaga motor listrik. Nah, kalau motor listrik membantu untuk mengurangi ya kelelahan dalam bersepeda. Jadi kalau kita udah capek guys di jalan, ya kadang-kadang kita bisa tuker dengan pakai listrik ya. Nah, cuma kapasitasnya juga ada batasannya guys. Nggak seharian penuh ya, atau 24 jam kita bisa pakai ya, tergantung jarak dan tergantung medan jalannya guys. Kalau nanjak terus ya mungkin akan boros ya. Kalau turun ya kita bisa gantian, listriknya bisa dimatiin normal jadinya ya, begitu ya guys ya. Ya, membuat sepeda ini digemari ya guys ya, oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan ya, kemampuan fisik dan kaum manula. Jadi kalau di China sana guys, di negara-negara maju ini udah tren. Cuma kalau di Indonesia ini baru ya, masuk sekitar 5 tahun inilah guys ya. Sepeda listrik dan motor listrik ini baru jalan, atau baru mulai agak ramai ya. Kebetulan karena saya pernah 2 kali ke China guys ya, ke Xiamen. Di sana juga sepeda listrik itu udah banyak guys. Bahkan di jalan-jalan itu motor biasa itu nggak pernah kelihatan guys. Yang ada itu paling banyak adalah motor listrik guys. Nah ini jadi mulai itu di gerakan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi, tapi terbatas ya guys ya. Mereka karena baterainya ini yang langka ya, yang mereka harus benar-benar kaji penelitian ulang. Nah, termasuk Jepang juga sebagai lokomotif otomotif ya, itu juga memproduksi ya guys ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya mungkin baru tahun-tahun ini guys, 2-3 tahun ke belakangan ya, baru agak ramai mengenai sepeda listrik ini. Nah, kenapa juga sepeda listrik ini banyak marak digemari di dunia guys? Ya karena kan termasuk global warming sekarang ini kan memang lagi marak-maraknya guys. Artinya seluruh dunia berlomba-lomba untuk ya tidak membuat alam menjadi lebih polusi atau segala macamnya guys ya. Nah, jadi ini termasuk efisiensi guys ya,
mengurangi polusi, terutama polusi udara, dan diversifikasi sumber energi ya guys ya. Jadi pembaruan energi ya. Jadi mendorong meningkatnya penggunaan kendaraan tanpa motor guys. Kalau mungkin ya kalau naik motor segala macem ya, bensin segala macem kan itu polusi guys ya. Terus begitu pula penggunaan sepeda listrik guys ya semakin meningkat ya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden ya guys ya tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor ya berbasis baterai ya. Ini kenapa Tesla ya sudah duluan ya guys ya menerbitkan mobil listrik ya. Juga di beberapa negara Cina juga sama ya, bahkan sekarang beberapa perusahaan besar di Eropa juga sudah ya, termasuk sekarang di Indonesia ya guys ya. Nah, sebagai awalannya lebih baik kita mengenal guys apa itu secara umum ya guys ya, aturan mengenai sepeda listrik ini ya. Sepeda listrik ini nggak boleh ya guys ya digunakan di jalur pedestrian atau jalur kaki ya guys ya, tapi masih boleh digunakan di jalur berbagi ya selama melaju di bawah kecepatan 25 km per jam guys ya. Sepeda listrik juga boleh digunakan di jalan raya guys ya. Pengendalian motor listrik ya, sepeda dapat menggunakan putaran grip ya seperti sepeda motor atau menggunakan sensor di crank ya guys. Nah, sepeda listrik ini bermacam-macam guys ya. Ada yang diproduksi di Eropa, ada yang di Cina, ada yang di Amerika. Itu bermacam-macam tipe dan bermacam-macam juga cara memakainya guys. Ada juga yang sepeda listrik dia punya pedal, ada juga yang nggak punya pedal guys, tetapi mirip sepeda ya, walaupun dia nggak punya pedal tapi dia mirip sepeda guys, makanya tetap disebut sepeda listrik. Nah, jenis ini lebih ekonomis guys. Jadi motor itu sebagai biasanya menggunakan motor bantu listrik ya guys ya. Yang dikendalikan putaran grip ya, model seperti ini relatif lebih terjangkau lah karena nggak terlalu mahal ya guys dibanding yang ada pedal. Jadi guys intinya gini, sepeda listrik itu ya sepeda biasa yang ditambahkan beberapa komponen kelistrikan motor ya, seperti motor, baterai ya, dan pengontrol yang semuanya terintegrasi mulus ke dalam desain guys. Jadi menjadi satu kesatuan. Jadilah sepeda listrik yang sekarang sudah banyak beredar di pasaran ya guys ya. Nanti bisa dilihat di gambar-gambar guys, contohnya guys ya. Nah, mengayuh sepeda listrik sama seperti mengendarai sepeda biasa ya guys ya. Adanya komponen listrik dimaksudkan ya guys. Maksudnya ini gini, untuk menambah tenaga manusia, jadi bukan menggantikannya sepenuhnya. Nah, hal itu membuat rintangan seperti bukit dan angin bakal lebih mudah diatasi guys ya, nggak berat kalau nanjak ya guys segala macam, dan memungkinkan pengendaranya, pengemudinya untuk melakukan perjalanan lebih jauh tanpa merasa lelah guys. Ya, jadi guys sepeda listrik itu beda ya guys dengan skuter. Kalau skuter dia mirip-mirip dengan motor ya. Jadi motor yang dimodifikasi seperti tapi dia punya tempat goes. Tapi kalau sepeda listrik ini murni sepeda tapi ditambahin komponen listrik guys, kayak baterai yang seperti yang saya ulas tadi. Jadi guys, untuk menaiki sepeda listrik ini atau menunggangi sepeda listrik ini juga harus hati-hati ya guys ya. Harus melihat panduan, melihat
angin dan melihat kecepatan. Kadang-kadang kita karena keasikan ya, kecepatannya kita nggak bisa lihat berapa kecepatan maksimum, karena sepeda bagaimanapun ringan guys. Kalau kecepatannya itu di atas 30 km per jam ya akan melayang nantinya guys, malah nanti tidak terkontrol, termasuk pengeremannya pun akan sulit gitu guys. Hati-hati ya guys ya. Nah guys, jadi untuk sebenarnya sepeda listrik itu didesain sangat mudah guys ya untuk dioperasikan. Nah, ada 3 tipe nih guys, ada 3 tipe model operasi untuk sepeda listrik ya. Yang pertama guys itu pedal only, artinya hanya pedal ya. Pada opsi ini pengendara bisa menggayuh sepeda listrik kapan saja seperti biasa guys, tidak ada hambatan ekstra yang diciptakan oleh motor sehingga akan terasa seperti sepeda biasa guys ya, tergantung pada tipe dan harganya ya. Sepeda ini ada yang dilengkapi dengan 3 gigi sampai 8 gigi atau drivetrain internal ya, artinya khusus yang memberi gigi tak terbatas. Nah, yang kedua guys itu pedal assist, electric assist. Nah, artinya gini, dalam model ini pengendara dapat memanfaatkan gabungan tenaga manusia plus listrik guys, artinya dikombin. Begitu menghidupkan model ini melalui tombol on off-nya guys ya, biasa di setang ya, motor akan secara perlahan memberikan tenaga listrik saat pengendara mengayuh. Nah, ini yang kombinasi ya kayak. Nah, persnelingnya dapat diganti saat medan berubah ya, untuk memanfaatkan lah lebih banyak torsi atau kecepatan yang lebih cepat. Ya, rasanya luar biasa menggunakan model pedal assist karena membuat bersepeda menjadi mudah ya kayak. Ya, banyak orang yang sekarang membeli yang seperti ini guys. Ya, mungkin kenapa kalau naik bukit lebih enak ya, pengendaranya untuk menikmati diri sendiri dan pemandangan ya. Jadi bisa dikombin ya guys ya. Kapan waktunya pedal, kapan waktunya pakai motor. Nah, yang ketiga guys itu electric only, hanya elektrik aja. Nah, model operasi ini memungkinkan pengendara untuk duduk ya, beristirahat dan membiarkan motor melakukan pekerjaannya. Jadi untuk menggunakan mode hanya elektrik, cukup putar roller yang terletak di stang kiri dan motornya akan langsung otomatis guys, akan masuk mendorong ke depan, terus putar throttle untuk melanjutkan atau melepaskan jika pengendara siap untuk mulai mengayuh lah atau ingin berhenti. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi guys, untuk yang ketiga ini ya itu mungkin lebih banyak dipakai oleh kaum disabel ya guys ya, kaum yang kekurangan ya. Jadi ya bisa juga dia pakai yang kedua, tipe kedua, di combine ya, artinya dia bisa, kalau memang dia tidak terlalu mengganggu, dia bisa juga pakai pedal, tapi kalau terlalu mengganggu dia bisa pakai hanya motor aja, jadi combine. Tapi yang ketiga pun dia bisa pakai, artinya kalau yang orang tua manula juga bisa. Perbedaan lain guys, antara sepeda biasa dan sepeda listrik itu ya sekilas keduanya mungkin terlihat mirip guys, tapi ya ada perbedaan yang mencolok ya. Ya, yang pertama adalah tampilan mekanik guys, tampilan dan mekaniknya. Yang ini yang paling mencolok ya. Sepeda listrik dibanding sepeda biasa adanya dinamo atau baterai yang digunakan sebagai sumber daya listrik. Nah, ini ya untuk menjalankan sepeda.
Yang kedua itu pemeliharaan guys ya. Jadi pemeliharaan ini sama halnya sepeda biasa, sepeda listrik juga dapat dibersihkan dengan air karena bagian kelistrikannya aja yang harus dilindungi guys. Jadi jika terjadi kerusakan pada ban, rem atau pedal, Anda bisa membawa sepeda listrik ke tempat perbaikan sepeda pada umumnya guys. Jadi itu normally. Nah, akan tetapi jika peralatan kelistrikan yang mengalami kerusakan, maka Anda harus mencari orang yang bisa memperbaiki e-bike ini guys. Nggak semuanya bengkel biasa itu bisa memperbaiki baterai ini guys. Nah, yang ketiga guys, kecepatan. Nah, kecepatan ini untuk memiliki batas kecepatan maksimal ya masing-masing guys. Jadi sepeda listrik ini tergantung buatannya mana ya guys ya. Ya, jadi makin berkualitas ya ada kecepatan yang bisa sampai 40 km per jam guys. Artinya cukup cepat. Jadi makanya harus hati-hati guys kalau sudah seperti itu dengan spek yang tinggi itu. Ya, kalau sepeda biasa ya kita hanya dari kayuan kaki ya guys. Jadi kita bisa kontrol. Tapi kalau listrik ini kita nggak bisa kontrol kadang-kadang. Nah, yang keempat guys, cara kerja ya. Mengendarai sepeda listrik ini juga dengan cara di kayu. Hanya saja adanya baterai membuat proses mengayuh lebih ringan. Itu aja bedanya guys. Sepeda listrik bukan ya bahkan memungkinkan kita untuk tidak mengayuh selama baterai masih terisi guys. Jadi bisa diatur. Jadi kalau kita sering mengayuh, jadi guys, makin kita bisa mengayuh semaksimal dengan normal atau dengan kaki, maka akan lebih menghemat untuk listrik itu sendiri. Nah guys, berikutnya untuk jenis-jenis sepeda listrik ya, berdasarkan kategorinya terdapat 3 jenis sepeda listrik guys ya, yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu sepeda listrik gunung guys, off-road ya, artinya sepeda listrik kategori gunung off-road, mountain bike, EMTB bahasa lainnya guys. Didesain untuk bersepeda off-road ya, bukan ini ya, yang medannya penuh tantangan nih guys. Jadi sepeda ini mampu menempuh jarak lebih jauh ya guys ya, lebih cepat dengan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan sepeda biasa. Nah, sepeda di MTB ini ya guys mampu menyusuri bukit dengan mudah guys ya. Posisi baterai lebih rendah dan berada di pusat sepeda sehingga saat mengendarainya guys terasa lebih stabil dan bisa dikontrol. MTB ini juga guys dilengkapi suspensi agar tahan banting guys. Ya, artinya kan medan gunung kan berat ya guys. Ya saat digunakan ya di medan yang berat. Yang kedua guys, sepeda hybrid. Ya, sepeda hybrid ini disebut juga sebagai sepeda listrik trekking guys. Ya, yang peruntukannya digunakan di jalan kota ya guys ya. Ini di Jepang tahun 90-an udah mulai dipatenin nih guys. Ya, untuk sepeda ini. Ya, sepeda ini dapat digunakan untuk bersepeda off-road pada medan yang tidak terlalu ekstrim guys. Ya, sepeda hybrid cocok digunakan untuk berkeliling kota atau pulang pergi ke tempat kerja guys. Di Jepang itu atau di China sebagian ya, Tiongkok sebagian itu sudah menggunakan yang ini guys, sepeda ini. Ya, tidak jarang jadi sepeda ini juga memiliki keranjang atau tempat penyimpanan ekstra ya, yang di depannya guys. Nah, yang ketiga guys, jenis sepeda cruiser atau comfort. Nah, cruiser atau comfort ini, jenis sepeda ini satu ya, ini lebih mengutamakan kenyamanan ya saat berkendara guys ya, dengan sadel lebar, dilengkapi pengganjal lebih tebal dan empuk ya, serta bumper karet ya. Jadi ini ya untuk kenyamanan aja ya. Sepeda ini dapat
digunakan bersepeda ya santai sambil melihat pemandangan di taman kota atau di pantai atau di ya gunung atau di mana aja guys. Ya artinya ini lebih sok ya, lebih nyaman. Ya memang peruntukannya buat kenyamanan aja guys ya, kurang lebih gitu guys. Nah yang terakhir guys, harga sepeda listrik. Ya dari segi harga ya baik sepeda biasa atau sepeda listrik ya masing-masing memiliki rentang harga yang relatif berbeda guys ya. Ya sepeda biasa pun ya macam-macam, termasuk MTB sekalipun ya jenis-jenisnya pun banyak yang berbeda harganya guys. Ya tergantung merek juga guys ya. Nah harga sepeda listrik berkisar antara 4 sampai 5 juta paling murah ya sekarang ini guys. Ya ada lagi yang dimodifikasi bisa sampai puluhan juta guys ya, bahkan beberapa tertentu ya harganya bisa sampai 50 sampai 70 atau 80 juta guys. Nah nanti bisa dilihat di gambar guys ya. Nah, itu demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat guys. Thank you semuanya, bye, terima kasih. Tolong di subscribe channelnya, tekan loncengnya, share and like. Terima kasih.